Baiklah teman-teman, langsung saja kita lanjut cerita film yang berjudul Inhuman Kiss part yang kedua. Di pagi hari itu, seperti sebelumnya pun terjadi pada Sai. Bahkan kali ini dia sampai muntah darah. Tidak tahu kali ini dia sudah mulai menyadari jika Crusway itu adalah dirinya atau masih bingung. Dia bahkan datang ke tempat kejadian di mana malam itu seekor kerbau dimakan oleh Crusway. Noi dan Sai kemudian setelah itu pergi menemui Jared di tempat pelatihan para pemburu Crusway. Karena Jared ikut latihan dengan mereka, Noi pun melarangnya. Bahkan dia berkata, kita tidak jelas tahu apa sebenarnya tujuan mereka, ucap Noi lagi. Namun Jared malah kembali mempertanyakan maksud Noi, karena Noi lah yang membawa mereka dan dia juga yang berkata kalau di desa mereka ada Crusway. Namun akhirnya Noi pun jujur, ternyata awalnya itu hanya alasan dia saja agar dia bisa kembali ke kampung ini. Hal itu pun membuat terjadinya perdebatan di antara mereka. Malam hari pun tiba. Jared yang ikut berburu Crusway kemudian mengingatkan Sai untuk mengunci semua pintu dan jendelanya. Perburuan pun dimulai. Sementara Jared pergi berburu, Noi pun pergi ke sebuah tempat di mana dia melakukan penelitian untuk menemukan gas yang mana nantinya bisa menimbulkan ledakan. Di rumah, Sai mulai kejang-kejang akan berubah lagi menjadi hantu Crusway di malam ini. Dan memang benar saja guys, kepala dan badannya pun terpisah. Malam itu seorang warga kehilangan bayinya. Istrinya kemudian berteriak membangunkan suaminya. Setelah itu dia pergi memanggil para pemburu Crusway itu untuk meminta tolong. Mereka semua pun melihat kepala terbang dan membawa bayi tersebut. Meski ditembak berkali-kali namun tidak mengenai target. Untungnya bayi tersebut selamat. Beberapa saat kemudian bayi itu dibawa oleh seorang pria, salah satu dari pemburu tersebut. Di sisi lain, Noi yang saat itu masih sibuk dengan penelitian penemuan gasnya pun melihat kepala terbang di sekitaran tempat penggaliannya. Ia mengejar kemana arah kepala itu pergi. Ternyata kepala itu pergi ke rumah Sai. Dia kemudian mengambil sebuah tangga dan mau memanjat untuk melihat ke dalam rumah Sai melalui jendela. Tentu saja yang mengejutkan dia adalah ternyata Crusway itu adalah Sai. Hingga akhirnya Sai terbangun dan mereka pun saling memandang. Sai pun menangis ketakutan karena sudah ketahuan. Noi pun juga sama, bahkan dia sampai terjatuh dari tangga itu. Dia tak menyangka ternyata orang yang paling dekat dengannya selama ini adalah ternyata Crusway yang sedang diburu. Mereka hanya menangis di malam itu, tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa. Paginya Sai pun pergi ke klinik. Dia mendapati di sana sudah tidak ada lagi Noi. Sementara semua warga sedang membicarakan apa yang terjadi malam itu. Bahkan para perempuan berniat menyuruh suaminya untuk ikut memburu Crusway malam nanti. Sai pun menangis sambil memeluk selimut Noi. Sementara Jared yang baru datang melihat hal itu pun hanya bisa pergi. Mungkin hanya ada rasa cemburu yang dia rasakan. Namun tidak tahu apakah Jared mengetahui jika Crusway itu adalah Sai. Noi ternyata pergi ke sebuah kuil di malam itu. Dia tidur di sana. Biksu di kuil tersebut pun kemudian berkata kepada Noi, Crusway ini tidak menyakiti manusia. Mereka hidup di dalam manusia. Iblis ini sudah hidup bersama kita sejak lama, ucapnya. Mereka manusia yang melakukan sihir hitam, ucap biksu itu. Mantra mereka menyerang balik dan ubah mereka menjadi hantu seram, katanya lagi. Namun Crusway kali ini mungkin bukan Crusway biasa, kata biksu itu lagi. Noi kemudian berkata bahwa Crusway yang saat ini adalah gadis yang dia kenal. Biksu itu memberinya sebuah saran, percaya apa yang kau lihat, namun ikuti apa kata hatimu. Namun kutukan ini sudah tertanam di dalam diri Sai. Setelah malam tiba, dia kemudian mengunci jendelanya lalu mengikatnya. Lalu dia pun akan berubah menjadi Crusway seperti biasanya. Sementara di luar, di mana-mana warga berpatroli dan berburu Crusway. Diam-diam, Noi membawa beberapa ekor ayam dan meletakkannya di depan rumah Sai. Mungkin tujuannya agar Sai tidak akan jauh-jauh mencari mangsa. Nyata sekali, Crusway itu kemudian memangsa ayam yang diletakkan Noi di sana. Noi kemudian kembali ke klinik dan membaca buku-buku di sana. Dan sesaat kemudian Sai datang juga. Sai hanya bisa menangis atas apa yang terjadi padanya. Noi pun sepertinya mendukungnya. Meski tahu Sai adalah Crusway, dia memeluk Sai dan menenangkannya.
Begitulah hari-hari terlewati, hingga suatu hari Noi dan Sai bertemu di sebuah taman. Noi berkata, "Jared datang ke klinik pagi tadi, jadi sebaiknya kita bersikap normal seperti biasanya," ucap Noi. Setiap malam Noi akan membawakan ayam ke rumah Sai agar Krasue itu tidak kemana-mana dan demi keselamatan Sai. Noi pun terus menyemangati dan menghibur Sai. Sementara para pemburu Krasue sudah sebulan tidak melihat Krasue. Noi pun terus mencari tahu tentang Krasue ini dari buku dan biksu itu. Dia bahkan mencari sebuah tanaman yang dimana bisa mengobati Sai. Saat itu, Noi dan Sai pun kedatangan seorang gadis kecil untuk berobat di klinik. Berkat pengalaman Noi yang sempat belajar kedokteran, meski belum lulus, mereka bisa saling bekerja sama mengobati pasien. Hari itu juga, Jared pun datang. Dia membawakan segelas jus buah maja kepada Sai. Jared kemudian memberitahu Sai jika malam ini akan ada pemburuan besar-besaran. Jaga jendela dan pintu baik-baik dan tetap hati-hati, ucap Jared kepada Sai. Sepertinya gadis di klinik itu saat itu meminum jus bekas dari Sai. Malamnya gadis itu berubah menjadi Krasue. Para pemburu itu pun awalnya memancingnya dengan seekor cicak. Namun saat Krasue itu hendak memakan cicak tersebut, pemburu itu pun menangkap belalainya. Karena tidak berhasil menangkapnya dengan tangan, mereka pun kemudian menembaki Krasue itu yang berada di bawah meja. Orang tua gadis itu pun menangis histeris melihat putri mereka seperti itu. Kita lanjut di part 2 ya guys. Tonton di channel Gado Gado Dari. Let's go.